Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sebelum kita mulai DCWT kita pada hari ini, ada berita bahagia dari BitGet, di mana kita berkesempatan untuk mendapatkan, atau lebih tepatnya memperebutkan 50 USD dan 1000 BGB dari event buka peti harta karun. Seperti yang kita bisa lihat di sini, ya, eventnya berlangsung dari tanggal 19 Juli hingga tanggal 26 Juli. Ya. Dan yang pertama ada peti harta karun. Cukup lakukan peragangan pertama Anda di pasar spot atau futures dan terima hadiah di bawah ini. Ya. Kumpulan hadiah akan didistribusikan secara acak, sehingga peti harta karun yang Anda dapatkan dapat diisi secara random mulai dari 2 USD hingga 50 USD. Dan ada juga 10 BGB hingga 1000 BGB. Total hadiah mencapai 50.000 USD dan 50.000 BGB. Sekali lagi, hadiah akan didistribusikan secara acak. Ya. Yang kedua ada juga total hadiah sebanyak 100.000 USD dan 100.000 BGB. Ambil angka Anda satu angka lagi jauh dan raih salah satu tingkatan volume perdagangan berikut untuk mendapatkan kumpulan hadiah yang sesuai. Jadi intinya apa? Volume perdagangan kalian kalau lebih dari 2 juta USDT, ya, total hadiah bisa mencapai 100.000 hingga 100.000 BGB, ya, 100.000 USD dan 100.000 BGB. Silver, ya, lebih dari 1 juta USDT sebesar ini, dan bronze lebih besar dari 500.000 USDT. Ya, jadi lagi-lagi buat kalian tertarik untuk mengikuti event ini, bisa daftar sekarang. Karena event ini sekali lagi untuk pengguna baru di Filipina, Thailand, Indonesia, dan kawasan Timur Tengah. Ya. Dan buat kalian sebelum yang masuk, gua sarankan dulu baca catatan tambahan dan syarat ketentuan. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu berita dari BitGet, dan kita akan lanjut ke DCWT. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 3,6%. Dengan total market cap mencapai di 1,1 triliun US dollars. Dan pada hari ini mungkin kalau kalian bingung kenapa pakai koin Gecko, tadi CMC-nya sedang sedikit error jadi nggak keluar market cap dan peningkatan dalam 24 jam terakhir. Ya. Untuk Bitcoin, kita bisa lihat dalam 24 jam terakhir dia meningkat sebesar 5,4%. Ya, dan sekarang harga ada di 23.000. Ya. Dan nanti kita lihat secara price action-nya apakah dia sempat retest 21.500. Ya. Untuk Ethereum, dia meningkat tipis sebesar 0,6% saja. Dan untuk kita lanjut di BNB, dia sebesar 2,4%. Lalu XRP, dia meningkat sebesar 3,9%. Dan untuk Cardano, dia meningkat sebesar 7,9%. Ya, ini cukup tinggi. Solana sebesar 3,5%. Overall, kita bisa lihat semuanya cenderung meningkat. Ya, dan kalau kita lihat ya, sepertinya Bitcoin dominance sedikit tinggi, ya, meningkat dibandingkan dengan altcoins lain. Nah, jadi kita sekarang akan geser ke chart dan kita bisa lihat bahwa Bitcoin, ya, secara price actionnya kemarin sempat meretest, ingat gua ya. Kita tunggu dulu load si, ya ini dia. Kita bisa lihat dia sempat retest 21.500 dan lanjut lagi ke atas. Nah, jadi buat kalian yang sudah buy limit di 21.500 kemarin harusnya sudah dapat posisi, ya. Nah, yang gilanya lagi adalah kemarin volume meningkat, ya, setelah tanggal 18 Juli, volumenya luar biasa besar. Tanggal 19-nya dilanjut lagi peningkatan volume dan bahkan ada penembusan MA50 setelah berapa lama ya? Kita bisa cek. Terakhir kali BTC menembus MA50 itu di tembus, ya, bukan jebol. Tembus itu terakhir di daerah sini kayaknya, ya. Di Maret 2022. Jadi sudah cukup lama, ya. Akhirnya Bitcoin berhasil juga tembus. Nah, sekarang tentunya kalau sudah tembus, ya, lu tahu PR selanjutnya, ya. PR selanjutnya adalah mempertahankan MA50. Dan gilanya juga apa? Pada hari ini dia sudah retest lagi MA50. Jadi, ya, itu bisa juga menjadi salah satu pertimbangan buy limit. Tapi untuk lebih detailnya kita akan bahas di belakang, ya. Sekarang lebih makronya dulu. Dan untuk makronya otomatis kita harus pindah juga ke indeks dulu BTC, ya. Kita pindah ke indeks dan kalau kita lihat di weekly-nya dia mulai berada di atas dari MA200, ya, 200 weekly tentunya, ya. And that's good. Karena kenapa? Kita bisa lihat sudah 5 minggu, ya, dia di bawah dari MA200. Dan sepanjang masa ini adalah masa terlama Bitcoin, atau yang paling bisa dibilang lebih tepatnya masa yang cukup dalam dan lama di bawah dari MA200. Karena sebelumnya kita bisa lihat ada terjadi drop, ya, weekly close di bawah D200, tapi tidak pernah sedalam ini. Ya, jadi lagi-lagi ini cukup menarik nih. Semoga saja dalam 4 hari ke depan, atau mungkin lebih tepatnya lebih mendekati ke 5 hari ke depan, Bitcoin akan close di atas dari MA200, ya. Dan lagi-lagi
ini peningkatan yang cukup signifikan ini bisa kita lihat juga berkorelasi dengan minusnya ya indeks dolar. Ya, indeks dolar kembali melemah lagi. Dan sekarang kita bisa lihat dia sedang mau meretest MA20. Jadi lagi-lagi overall kita bisa lihat bahwa korelasi ya risk on asset seperti cryptocurrency ya BTC, Ethereum, Solana dan lain-lain plus juga indeks-indeks saham Amerika Serikat seperti Nasdaq, S&P 500, Dow Jones itu memiliki korelasi negatif dengan indeks dolar ya. Nah, sekarang yang menjadi sedikit deg-degan adalah apakah MA20 akan kembali menjadi support yang kuat bagi indeks dolar atau tidak. Karena kita bisa lihat terakhir kali di sini ya, indeks dolar terpantul di MA20 pada tanggal 27 dan tanggal 28 Juni 2022. Nah, setelah itu kita bisa lihat dia belum retest lagi sampai ya sekarang, walaupun technically belum sih ya, mungkin dalam beberapa jam ke depan. Nah, harapannya adalah MA20 ini bisa tembus. Kalau MA20 ini bisa tembus, ya ini tentunya akan menjadi berita yang cukup baik untuk cryptocurrency market, ya. Karena lagi-lagi korelasinya negatif. Nah, tapi sebenarnya penurunan seperti ini ya kita bisa lihat sering kali terjadi koreksi. Seperti di sini di Mei pertengahan, lalu di Juni pertengahan juga ada penurunan harga, ya. Nah, sebenarnya kita inginkan itu bukan turun yang seperti ini, tapi yang kita inginkan adalah turun seperti di 2020, ya, di 2017, di mana turunnya ini sistematis, membuat satu tren yang bearish, yaitu membuat lower low dan lower high, ya. Nah, kalau ngomongin soal itu, yang kita butuhkan tentunya adalah secara fundamentalnya, ya. Secara fundamentalnya adalah the Fed's pivot, ya. Kalau the Fed mulai geser kebijakannya, ya dari hawkish menjadi dovish, ya, atau minimal gini deh, stop meningkatkan interest rate lah bahasa kasarnya gitu ya. Nah, ini tentunya akan bisa masuk ke dalam masa-masa indeks dolar yang bearish, seperti di 2020 dan di 2017. Nah, tetapi saat the Fed masih terus meningkatkan interest rate, secara probability, ya ini akan lebih cenderung terus meningkat, ya. Dan sayangnya, kalau kita ingin mendapatkan Bitcoin yang seperti ini, ya, seperti di sini, dan juga seperti di sini, ya, kita harus dalam masa-masa indeks dolarnya ya seperti ini, turun, ya. Seperti di sini, seperti di sini, dan kalau yang lumayan besar tuh di sini ya. Dari kapan nih? Kita bisa cek kalau mau benar-benar besar kerasanya ya seperti ini. Lo kebayang Bitcoin seperti di 2002 sampai 2008 ya. Kalau kita mendapatkan indeks dolar yang selemah ini ya, bear market yang se-ekstrim ini, ya kita bisa kebayang Bitcoin sehebat apa. Karena ya, selama ini yang Bitcoin dapat tuh hanya sebesar ini ya. Sebesar ini, ini, dan ini. Nggak pernah sampai sebesar di 2002 sampai 2008. Ya. Jadi lagi-lagi, ya harapan kita adalah bisa secepat mungkin the Fed's pivot, ya, dan kita mendapatkan bear market di indeks dolar, supaya cryptocurrency market bisa boom. Ya. Nah, sekarang kita akan geser ke Nasdaq ya. Untuk Nasdaq juga sama, dia mungkin bisa dibilang sedikit nge-lag kemarin saat Bitcoin sudah naik duluan, Nasdaq cenderung masih santai ya, bahkan sedikit ke-reject oleh MA50, tetapi pada hari ini kita bisa lihat bahwa dia mulai dan bahkan open daily di atas dari MA50. Untuk S&P juga beritanya secara price action nggak terlalu berbeda jauh ya, walaupun lebih bullish Nasdaq ya, karena dia opennya langsung di atas MA50. Dan untuk Dow Jones kita bisa lihat juga lebih mendekati ke S&P 500. Tapi artinya ya kita bisa lihat semua ini kurang lebih tetap semuanya hijau ya. Dan peningkatannya nggak main-main. Kita bisa lihat di sini ya, untuk Nasdaq ini sekitar 3%-an, untuk S&P 2%-an, dan untuk Dow Jones sekitar 2%-an. Ya lagi-lagi untuk saham ini besar ya. Dan ya benar ini masih market close, tapi kita bisa lihat bahwa pada faktanya mulai naik ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya, lagi-lagi secara TA ya, ini adalah tempat yang sangat bagus untuk kita akumulasi Bitcoin, terutama di weekly ya. Kita bisa lihat bahwa ini di daerah MA200, historically ini adalah tempat yang bagus untuk kita akumulasi ya. Di 2020, 2017, 2018, lalu 2014, 15 ini menjadi tempat yang sangat bagus untuk akumulasi. Dan untuk RSI kita bisa lihat walaupun nggak sebagus kemarin ya, paling bagus tuh waktu di daerah sini ya, Juni awal, Juni pertengahan
Juni awal sampai pertengahan, ini tempat terbagus ya. Tapi lagi-lagi historically ini masih tempat yang cukup bagus untuk akumulasi ya. Tetapi kita nggak boleh tutup mata juga terhadap fundamental. Fundamentalnya adalah pada tanggal 28 alias 8 hari ke depan, di mana the Fed akan memutuskan untuk peningkatan interest rate. Nah, berapa persennya tentunya kita nggak tahu ya. Kalau dari berita ya, dari ya desas-desus lah kesannya ya, desas-desusnya ini akan mencapai sekitar 100 BPS. Nah, 100 BPS ini tentunya ya nggak extremely good ya. Kita geser dulu kita geser dulu ke time zone kita ke next week ya. Nah, kalau kita bisa lihat, ini akan terjadi pada tanggal 28 Juli di sini ya. 28 Juli pukul 1 pagi ya. Ini langsung keluar 3 nih, FOMC statement, interest rate decision dan juga FOMC press conference ya. Nah, andaikan ini hasilnya buruk ya, misalkan nih 100 BPS begitu ya, di atas dari forecast. Forecast ingat gue sekitar 75-an ya. Kalau di atas dari forecast, ada kemungkinan cryptocurrency market drop ya. Maka dari itu harapan gue adalah sekarang cryptocurrency market bisa sebanyak mungkin menembus resisten supaya seandainya nih hasilnya buruk, dia dropnya masih banyak support di bawah ya. Jadi kurang lebih seperti itu secara overall marketsnya, dan nanti kita akan geser ke buy limit ya. Tapi sekali lagi buat kalian yang ingin akumulasi Bitcoin, Ethereum, dan berbagai macam cryptocurrency lain, jangan lupa bisa menggunakan link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga bahwa DCWT ini bukanlah financial advice dan bukanlah bagi-bagi sinyal. Tujuannya untuk edukasi dan membiasakan para subscriber gue untuk lebih mengerti charting. Oke, dan sekarang kita masuk ke buy limit untuk Bitcoin. Ya, jadi untuk Bitcoin sekarang ada sedikit perubahan lagi. Nah, buy limit untuk spot ya sekarang bisa kalian pertimbangkan tambahan yaitu di MA50 di harga 22.900. Tetapi untuk averaging di sini ini adalah high risk ya. Jadi high risk karena kenapa? Dia baru saja tembus MA50 dan sedang retest ya. Jadi ada di MA50 yaitu di 22.900, itu high risk. Dan yang kedua, ada juga kalian bisa pertimbangkan di MA20 yang ada di 20.824 USD. Ini masuknya lebih ke medium risk lah ya. Nah, untuk konservatif masih tersisa 2 yaitu di 19.300 yang semoga saja rata-rata dari kalian sudah punya karena sudah diberikan kesempatan berkali-kali dan gue sudah sering banget bahas mengenai 19.300. Di mana ini adalah struktur all time high di 2017 ya, dan kita bisa lihat dalam siklus kita hari ini ya, kali ini kita bisa lihat bahwa dia berkali-kali menahan harga Bitcoin ya, secara weekly sudah 4 kali dan daily ya lu bisa lihat sendiri sudah sering banget ya. Jadi itu yang kedua, itu yang ketiga, dan yang terakhir ada di 15.600, di mana ini adalah statistik saat Bitcoin weekly close di bawah dari MA200 ya, selama 2 kali ke belakang ya sudah terjadi dia drawdown sebesar 30%. Tepatnya di 2020 dan di 2015 ya. Jadi ini satu statistik yang kita pakai juga untuk buy limit ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Ethereum. Dan untuk Ethereum kita bisa lihat walaupun kemarin polanya ini adalah sebuah pola candle yang bearish ya, tepatnya adalah bearish spinning top. Tapi lagi-lagi spinning top ini menunjukkan bahwa terjadi kegalauan di markets. Ya, jadi masih ada keengganan untuk dia turun. Tetapi walaupun seperti itu, daerah sini nggak bagus untuk kita buy. Ya, jadi jangan sampai kita FOMO. Ya, kita sabar dulu, kita tunggu sampai terjadi koreksi. Ya. Nah, untuk sekarang ya lagi-lagi Ethereum di dalam satu price range yang sedikit nanggung ya. Kalau kita mau short di sini secara resistennya bisa dibilang nggak extremely kuat juga ya. Struktur nggak ada yang benar-benar kuat juga di sini ya. Jadi ya lebih baik kita tunggu dulu. Kalau sampai lo kesannya mau nge-short mungkin bisa pertimbangkan di summer low di 1780. Ya kalau dia kena di sini dia ke reject. Nah, mungkin boleh pertimbangkan ya. Nah, untuk kita akumulasi secara spot, lagi-lagi ya, untuk spot ini buat orang-orang yang secara portofolionya nggak seimbang. Yang kemarin lupa atau nggak tertarik untuk akumulasi ETH, sekarang baru sadar bahwa perlu untuk akumulasi ETH, ya mungkin boleh pertimbangkan di MA50 yang ada di 1319 atau bisa juga tunggu sampai ada golden cross di MA20 ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Lagi-lagi kita dalam posisi nanggung untuk Ethereum ya. Jangan dulu melakukan buy atau sell di sini ya menurut gua, karena resistennya belum terlalu kuat, support pun masih jauh di bawah ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum.
Oke, dan untuk AVAX, kita bisa lihat sama-sama membuat spinning top, tapi bedanya kalau ETH ini dia bearish, kalau AVAX dia bullish, ya. Tapi lagi-lagi sama-sama spinning top ini menunjukkan ada kegalauan di markets, bingung mau naik atau turun, ya. Tapi kalau kita baca volumenya ada sedikit peningkatan, which is ya lebih sedikit menggeser ke bullish ya untuk AVAX, plus juga dia memang bentuknya bullish spinning top, ya. Nah, jadi untuk sekarang ya buy limit dari AVAX ada ya sebenarnya nggak nambah ya, masih sama, yaitu di $22 lebih 44 sen untuk spotnya. Ya, lagi-lagi AVAX ini summer low-nya belum jebol. Maka dari itu $22 lebih 44 sen bisa menjadi buy limit untuk spot kalian ya. Nah, selanjutnya kalau untuk nge-short ya lagi-lagi sekarang masih cukup banyak yang tertarik untuk nge-short karena technically speaking masih banyak yang merasa ini adalah suatu bear market ya. Boleh saja ya. Salah satunya andaikan dia reject di daerah $30. Jadi andaikan dia naik terus ke sini dan reject di sini ya. Nah, kalian bisa pertimbangkan untuk short di sini ya. Short di sini dengan target TP di $22 lebih 44 sen. Atau kalau sampai MA20-nya sudah keburu naik, bisa pertimbangkan juga di MA20. Mana saja yang lebih dekat ya. Nah, selanjutnya kalau untuk apa namanya buy limit lagi yang lebih apa ya? Kan ini masuknya lebih ke medium risk lah ya. Buat yang lebih konservatif lagi bisa pertimbangkan di MA50 atau 20 dan yang paling konservatifnya sekarang ada di $14 lebih 75 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk AVAX dan lagi-lagi kita bisa lihat secara struktur overall bagus ya, mulai menembus struktur resisten ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk AVAX. Oke, dan selanjutnya kita ke Matic. Untuk Matic kita bisa lihat price actionnya cukup mirip seperti ETH ya. ETH kita bisa lihat dia ada bearish spinning top. Dan untuk Matic juga kurang lebih sama dan lucunya sama-sama juga di luar dari Bollinger Band. Nah, jadi untuk sekarang ya, kalau Matic mungkin nggak senanggung ETH. Kalau ETH kita bisa lihat ke 1.700 masih lumayan jauh. Tapi Matic untuk ke daerah $1 ini sudah cukup dekat. Ya, jadi buat kalian nih yang tertarik untuk nge-short ya, lagi-lagi bisa pertimbangkan apabila Matic misalkan dia ke-reject di sini. Lagi-lagi sekarang sedang ada momentum ya. Jadi lebih baik dan lebih aman kalau kita tunggu konfirmasi. Jangan cuma asal pasang short di sini, kena wick langsung kebuka ya, karena bisa aja dia malah nembus. Ya, jadi tunggu konfirmasi atau lebih tepatnya bearish confirmation lah ya. Ya. Nah, kalau sampai sudah terjadi konfirmasi dia ke reject, lo bisa pertimbangkan untuk short dan TP-nya sekarang ya for now di 68 sen. Tetapi nanti andaikan dia turunnya sedikit lama dan sideways di sini, mungkin MA20-nya akan menjemput. Itu juga bisa dipertimbangkan untuk TP short ya. Nah, vice versa. Untuk spotnya sekarang bisa pertimbangkan di 68 sen. Ya, jadi target TP untuk nge-short bisa jadi tempat untuk kita akumulasi secara spot. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, sama juga si MA20, andaikan dia sudah menjemput, bisa juga pertimbangkan itu menjadi untuk buy limit secara spot juga. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk Matic dan lagi-lagi kita bisa lihat ya Matic secara harga lumayan kuat ya. Dan lagi-lagi jangan sampai kita terjebak untuk akumulasi atau beli di daerah resistensi ini karena lagi-lagi nggak bagus ya. Untuk nge-short pun bersabar tunggu sampai terjadi ada konfirmasi ke reject daerah $1 di sini ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Matic. Oke, dan selanjutnya Cardano. Kita bisa lihat Cardano menembus MA50. Ya kapan terakhir terjadi? Nggak tahu, udah cukup lama kayaknya ya. Terakhir terjadi itu di sini ya, tanggal 22 Maret. Ya, dan sekarang akhirnya berhasil lagi dia tembus. Tinggal pertanyaannya apakah dia bisa reclaim atau tidak. Nah, tentunya kalau ngomongin reclaim adalah dia bisa menjadikan MA50 sebagai support ya. Nah, di waktu bersamaan ini bisa juga menjadi satu setup untuk nge-short ya. Nge-shortnya di mana? Nge-shortnya bisa pertimbangkan di 53 sen di sini ya. Di mana 53 sen ini adalah suatu struktur resisten kemarin ya di tanggal 15 dan 16 Juni. Terakhir kali si Cardano mencapai ke harga sini dia reject dengan cukup kuat ya. Nah, jadi mungkin bisa pertimbangkan kalau mau nge-short di situ dengan target TP yang konservatif ya bisa di MA50. Buat yang lebih lebih agresif ya bisa pertimbangkan antara di MA20 atau di 44 set ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano ya. Untuk spotnya lagi-lagi
tergantung lo, ya tergantung lo. Kalau lo sudah cukup banyak punya Cardano di atas, ya mungkin bisa skip aja. Ya, kalau lo ngerasa Cardano lo kurang, mungkin boleh pertimbangkan di MA50. Tapi lagi-lagi jumlahnya jangan terlalu besar, karena Cardano secara resiko dari market cap masih jauh lebih kecil dibandingkan ETH. Ya, kalau ETH, ya gue lebih ke yang nggak apa-apa lo mau spot untuk akumulasi karena secara resiko lebih kecil. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano. Oke, dan Solana. Jujurnya gue nggak nyangka ya. Gue pikir dia bakal reject daerah sini. Daerah 44 sen ini ya. Tetapi pada faktanya kemarin ya dia berhasil menembus dan daily close di atas dari $44 lebih 42 sen. Dan yang uniknya apa? Daily open sekarang ya dia malah sedikit menjadikan ini sebagai support ya. Jadi luar biasa nih ya, momentum dari Solana lumayan besar. Dan volume juga meningkat ya dari tanggal 18 Juli ke 19 meningkat walaupun ada wick yang cukup tinggi ke atas, tetapi lagi-lagi berhasil dia tembus dan sekarang sedang retest. Ya, jadi pertanyaan besarnya adalah apakah pada hari ini Solana bisa menjadikan 44,42 dolar ini menjadi support atau tidak ya. Nah, untuk buy limit ya, untuk buy limit spot di sini jujurnya masih sedikit terlalu high risk ya, tapi baik lagi kalau lu memang tipenya high risk mungkin boleh pertimbangkan untuk akumulasi spot di sini $44 lebih 42 sen. Tapi gue sarankan jangan terlalu besar ya. Nah, untuk kalian yang pengen nge-short bisa kalian lihat apakah ya nanti besok jam 7 pagi dia tembus lagi ke bawah nggak. Kalau dia tembus lagi ke bawah ya, bearish candle ke bawah, ini menjadi false breakout tentunya ya. Makanya gue bilang untuk akumulasi spot di sini masih masuknya very high risk ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau kalian nge-short di sini tentunya target TP-nya ada dua ya. Yang pertama struktur di sini di sekitar $38 ya, lebih tepat $38 lebih 64 sen, atau bisa juga pertimbangkan di MA20 di harga $37 lebih 36 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan lagi-lagi secara struktur it's doing good ya. Dia mulai menembus lagi resisten di sini ya, dan mulai juga menembus resisten yang sebelum ini support sebenarnya, sebelumnya support tapi menjadi resisten karena dia tembus di sini ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Solana. Oke, dan untuk Polkadot kita bisa lihat sepertinya ada tren ya, cukup banyak terjadi spinning top dalam hari kemarin ya. Untuk ETH, AVAX ya beberapa menjadi spinning top. Dan sekarang yang uniknya lagi adalah ini kondisinya cukup mirip seperti Solana ya, menembus resisten ya dan menjadikan resisten ini sepertinya sebagai support at least for now ya. Jadi bisa kita lihat MA50 mulai terlihat seperti support. Tapi baik lagi kita harus tunggu konfirmasinya dalam 20 jam ke depan. Apakah dia berhasil mempertahankan MA50 sebagai support atau tidak ya. Nah, di waktu bersamaan andaikan dia gagal mempertahankan dan jebol MA50 ke bawah, kalian bisa pertimbangkan untuk nge-short dan target TP-nya bisa di MA20 atau di $6 lebih 68 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Polkadot. Lagi-lagi untuk spotnya kita skip dulu ya, karena walaupun mulai ada perbaikan ya, mulai ada perbaikan struktur, tapi masih belum cukup oke menurut gua ya. Kita bisa pertimbangkan mungkin kalau dia sudah lebih mendekati ke $10 lebih 89 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Polkadot. Lagi-lagi gue ulangi, kalian bisa pertimbangkan untuk nge-short apabila dia gagal mempertahankan MA50 alias jebol ke bawah dengan target TP di MA20 yang ada di $7 pas ya, atau di struktur $6 lebih 68 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Polkadot, dan lagi-lagi ya, PR dari semua kripto sekarang adalah secepat mungkin dan sebanyak mungkin menaklukkan resisten. Supaya apa? Just in case tanggal 28 Juli nanti saat The Fed meningkatkan interest rate, itu dia punya banyak bantalan atau punya banyak support. Ya, semakin banyak support yang diakumulasi, kemungkinan dia drop ekstrim semakin kecil. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Dan kita tunggu juga nanti pada tanggal 28 Juli, apakah saat peningkatan interest rate itu akan membuat cryptocurrency market hancur lagi atau tidak. Nah, kalau sampai tidak hancur lagi atau koreksi hanya tipis, itu jadi sangat menarik ya. Teori apakah kemungkinan The Fed mulai kehilangan trust ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib,
ya. Tetapi apabila lo menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.